Halo, selamat datang di Footbola. Perkenalkan lagi, nama saya Deva dan ada rekan saya Ical. Gimana Cal kabarnya setelah Liverpool tadi pagi mengalami kekalahan? Nggak ada yang rasa lebih pahit ketimbang kalah dari United, jujur ya. Untungnya di Old Trafford juga ya kalahnya, bukan di Anfield. Apalagi dengan musim lalu bisa menang 5-0 dan datang dengan hari ini hasil kayak begini, kecewanya bukan main. Lebih kecewa sama hasilnya apa permainan? Permainan parah banget, parah banget. Walaupun menang itu tetap atau seri lah anggap itu tetap kecewa banget. Gue sampai nggak ngenalin cara main tim tadi pagi main itu tim siapa ya, kayak bukan Liverpool. Oke. Untuk Liverpool nanti bakal kita bahas, tapi pertama-tama kita bakal bahas dari Spurs melawan Wolves. Spurs lawan Wolves ini Spurs berhasil menang 1-0 melewati gol Harry Kane. Di dalam pertandingan ini buat gue Spurs susah nembus Wolves kan Wolves adalah salah satu tim yang mainnya low block dan susah banget di counter attack kan. Sedangkan Spurs kekuatannya tuh di situ. Menurut lu sendiri ini gimana Cal dari permainan Spurs yang masih susah lawan low block ini Cal? Oke, ini sebenarnya penyakit lama Spurs sejak ditangani oleh Conte ya, dimana sistem mereka tuh bagus banget ketika transisi dari bertahan dan menyerang, dan bahkan Spurs juga sering banget dapat gol dari situasi kayak begitu. Tapi ketika dihadapkan dengan tim yang main seperti Wolves, yang kalau defend tiba-tiba situasinya bisa jadi 5 back, itu Spurs kesulitan banget. Tapi gue cukup senang lihat permainan Spurs. Nggak senang sih, maksudnya senang dengan hasil mereka gitu. Karena salah satu komposisi untuk menjadi juara adalah ketika lu bermain jelek tapi lu bisa dapat 3 poin. Itu hal yang dilakuin sama juara-juara Premier League sebelumnya. Ketika lu bermain jelek tapi lu tetap bisa dapat 3 poin, dan Spurs ngelakuin itu. Karena di pertandingan ini gue ngeliat hampir nggak ada clear cut chance dari Spurs ya. Benar. Hampir nggak ada peluang yang matang banget gitu. Babak pertama tuh cuma satu shot dari Yep. Dan itu menurut gue PR banget buat Spurs, karena tim-tim juga pasti ngelihat pertandingan itu dan bakal ngelakuin setup yang sama ketika yang dilakuin sama Wolves gitu. Dan ini PR banget buat Spurs. Tapi ya Spurs ini udah poin plus banget buat mereka, bisa nyuri gol 1 poin, dan menang-menang kayak begini yang bahaya menurut gue. 1-0, 2-0, defisit begini bisa mengantarkan mereka buat tidaknya maintain 4 besar Champions League musim ini terbuka lebar lah. Jangan ngomongin juara dulu. Dan di game Wolves ini membuat Son puasa gol 3 gol. 3 gol pertama belum ngegolin, top skor musim lalu. Dan itu yang mungkin masih banyak dipertanyakan oleh orang-orang. Selain kesulitan lawan low block, midfield dari Spurs juga, Højbjerg dan Bentancur kesulitan untuk memenangi duel melawan Neves di midfield. Neves bisa menangin midfield dengan mendikto tempo dari permainan Spurs. Ini Neves ini bagus banget, tapi menurut lu main Neves ini kayak gimana ya? Menurut gua dia fluktuatif ya. Ada musim seperti 2 musim lalu dan musim lalu dia main agak nggak kelihatan gitu. Tapi musim ini gua harap sih dia bisa balik ke performa dia sebelum-sebelumnya yang bisa kontrol. Dan juga menurut gua Wolves ini kan kurangnya di soal goal getter ya. Menurut gue musim ini mereka udah datengin Guedes, abis itu menambah amunisi di lini tengah dengan Matheus Nunes. Menurut gue seharusnya ini bisa membantu Neves lah sekiranya buat bisa lebih mendikte permainan lagi. Dan juga kekuatan utama Neves ini kan shoot dari range berapa pun sama passing range-nya juga. Yes, passing range-nya. Dan menurut gue agak mengherankan sih. Sebenarnya nggak mengherankan ya, tadi yang seperti gue bilang performa dia naik turun. Karena menurut gue di standarnya udah harus naik kelas daripada main di Wolves. Seharusnya dia dilirik sama tim-tim lain. Seenggaknya bisa main di Europa League. Konsisten main di Europa standarnya dia menurut gue. Tapi dia overall still a good player. Passing range-nya dia juga juara banget menurut gue, dan menurut gue ini nggak butuh waktu lama ya bagi dia untuk bisa ngeklaim lagi posisinya, dan buat harapan gue dia bisa main di Piala Dunia nanti di akhir tahun. Sebenarnya dari Neves juga udah beberapa kali ditawar sama tim lain. Tapi dikasih harga yang 80 juta. Menurut tuh untuk 80 juta ini agak overpriced apa nggak buat seorang Ruben Neves dengan harga transfer yang sekarang? Dengan standar sekarang ya, tetap overpriced sih. Menurut gue dia not much than 50 mungkin ya. 30-50 masih oke lah buat Neves. Tapi buat standar dia yang udah menurut gue Neves ini udah matang dari usia muda banget ya. Dari zaman Porto. Yes, dari zaman Porto tiba-tiba pindahnya ke Wolves, Wolves masih di Championship. Menurut gue dia juga udah matang dari usia muda, dan menurut gue harga yang paling realistis ya 50 lah. Standar midfielder seperti dia itu ya banyak sebenarnya. Tapi buat Neves ini punya poin plus beberapa. Trades-nya oke lah. Iya benar. Oke. Lanjut dengan 1-0 yang dicetak oleh Harry Kane.
Harry Kane berhasil nyetakin rekor untuk pemain yang bisa ngegolin di satu tim yang sama paling banyak ngalahin rekornya Aguero. Oh. Dilihat dari rentetan musimnya Harry Kane yang beberapa kali jadi top scorer, beberapa kali jadi main brilian, meskipun kadang di awal musim sering gak golin, tapi pada akhirnya bisa jadi top scorer. Menurut lu gimana Cal? Karir Harry Kane sampai sekarang saat ini Cal? Oke, gue bener-bener ngikutin banget karir Harry Kane dari awal ketika dia masih statusnya Loni dia dipinjemin sana sini dan breakthrough-nya di Pochettino ya waktu itu musim 14-15, dan menurut gue yang sempat jadi kiper juga. Yes, itu musim-musim awal itu. Menurut gue Kane ini serial goal scorer berantai, pencetak gol berantai, dan menurut gue ketika dia ada dan fit itu garansi 20 gol tuh udah jaminan banget ketika lo bermain dengan Harry Kane. Dan menurut gue keputusan dia, mungkin dia suatu saat, ini statement gue ya, suatu saat dia bakal nyesel ketika ngeliat look back at his career, dia bisa mecahin rekor sebanyak itu tapi trofinya nol. Iya benar. Itu menurut gue bakal standar Spurs oke lah. Standar Spurs. Tapi buat Kane ini walaupun garansi golnya gue jamin 20 gol tiap musim, tapi beberapa kali kan dia juga udah diisuin dan hampir banget pindah ke Manchester City ya musim lalu dengan harga fantastis, tapi akhirnya mengurungkan niatnya Manchester City karena milih Grealish. Tapi menurut gue Kane akan jadi, walaupun dia nggak banyak trofi nantinya, dan gue yakin ini setidaknya dia bisa jadi inilah mencetak rekor dan juga bisa set the record intinya. Dan juga yang penting banyak juga kan kasus-kasus ketika pemain itu jadi club hero gitu, dimana dia nggak punya trofi tapi bisa punya cetak goal scorer yang banyak, contoh legend tanpa menangi trofi sendiri. Ada Matt Letizier dan Kevin Phillips dulu juga pernah mencetak gol banyak banget, tapi mainnya ya di klub-klub ala Southampton gitu. Dan menurut gue Kane ya bakal begitu nantinya, dia bakal mecahin rekor, dan gue yakin banget dia bisa mecahin rekor Alan Shearer sebagai pencetak gol terbanyak Premier League. Tapi ya gue sangat bangga dengan progres dia segala macamnya, dan dari sekedar anak muda yang bisa terus main di Pochettino dan tiba-tiba jadi show up gitu kan, gonta-ganti pelatih, dan Kane masih bertaring lah sampai sekarang. Selalu bisa adaptasi dengan pelatih. Ya, dia nurutin apa kemauan pelatih dan dia deliver intinya. Tadi sempat bahas trofi dari lu sendiri dengan permainan Spurs yang seperti ini dan masih mengandalkan Kane dan Son. Nggak salah sebenarnya mengandalkan Kane dan Son. Menurut lu sendiri Spurs bisa dapetin trofi nggak musim ini kira-kira? Menurut gua at least satu trofi bisa. Nggak hanya Premier League ya, nggak hanya Premier League. At least mereka bisa ngejar di FA Cup. Menurut gue itu realistis banget buat mereka, karena Conte ini berhasil udah nemuin puzzle ketika Kane dan Son ini kan udah cocok. Tapi PR-nya musim lalu adalah mencoba menemukan third man yang bisa support Kane dan Son, dan mereka udah nemuin itu di Kulusevski. Dan Kulusevski juga musim ini, bahkan nggak cuma musim ini, menjelang akhir musim kemarin tuh udah upgrade kemampuan dia. Kita melihat dia bukan hanya bisa sekedar build up dan defend, tapi ternyata dia bisa jadi goal scorer juga. Dan itu dibuktiin di awal musim ini, dia juga udah mulai aktif, udah nyetak gol juga kan ya musim ini ya di partai pembuka itu. Dan menurut gue force ini cukup buat nganterin Spurs dapat gelar, apalagi pelapisnya juga udah disiapin, ada Richarlison dan Lucas Moura yang bagus. Lucas Moura juga bisa, dan juga di setiap lini sekarang Spurs punya pelapis sih. Iya benar. Di setiap lini punya pelapis, dan menurut gue ini realistis karena mereka akan bermain di Champions League, dan gue harap mereka bisa dapat satu trofi, karena menurut gue layak sih Harry Kane buat dapat satu trofi ini. Oke, mungkin sekian untuk Spurs melawan Wolves. Oke, selanjutnya ke Arsenal melawan Bournemouth. Lagi-lagi Arsenal menjadi satu-satunya tim yang memiliki win rate 100%. Gol yang dicetak brace oleh Odegaard dan gol brilian dari best center back in the Premier League yaitu Saliba. Ini menurut lu gimana Cak? Arsenal masih bisa menjaga kemenangannya, rekor kemenangannya sampai sekarang, dan permainannya pun juga masih bagus. Oke, menurut gue 3 match ini udah cukup, menurut gue udah cukup buat jadi gambaran perjalanan Arsenal selama satu musim ke depan ini ya. Menurut gue ini udah Arteta udah nemuin formula terbaiknya buat main, apa komposisi terbaik mereka untuk bertanding. Dan walaupun lawan-lawannya belum dapat yang proper test ya Arsenal, kita dapat bilang begitu, tapi blueprint permainannya udah kelihatan jelas gitu. Dan menurut gue ini harus dijaga momentumnya, karena kita tahu standar buat jadi juara Premier League itu berat banget. Iya, harus seenggaknya lawan tim kecil tuh bisa menang. Harus bisa dikonversi jadi kemenangan, dan menurut gue Arsenal mampu dan capable untuk ngelakuin itu gitu. Apabila mereka mampu nggak membuang poin-poin
yang receh-receh atau tim-tim easy win, kecil. easy win itu ya, Yes. must win. Must win game. Dan menurut gue jangan sampai mereka kayak musim lalu kan juga banyak situasi Arsenal kehilangan poin justru dari winning possession ya. Iya. Ketika udah unggul tapi hilang kemenangan segala macam, dan menurut gue itu harus bisa dikurangin musim ini. Dan yang paling gue harapkan karena kenapa mereka bisa ngelakuin itu sekarang karena back mereka juga udah nemuin pemain yang cocok untuk skema ini. Dan menurut gue Saliba ini berasa kayak pemain baru banget walaupun sebenarnya Udah datang 3 tahun lalu. 3 tahun lalu gitu. Dan menurut gue Saliba langsung cocok sih mainnya ya, Iya. langsung kuat, dan dia yang dibutuhin sama Arteta, back tipe front footer yang bisa menangin bola langsung dan ball playing juga oke. Dan juga itulah kekuatan Arsenal sekarang, bisa nyetak gol dari build up dari bawah dan sebagainya. Dan gue suka semua skema gol Arsenal yang dicetak lawan Bournemouth itu, gue suka semua. Saliba yang punya julukan Mbappe of center back karena Oh. memiliki pace yang kencang banget. Itu dia dapetin dari Prancis. Ingat yang musim lalu yang dia nekel Mbappe? Oh, iya. Iya, itu semenjak itu dia dapat sebutan itu. Itu musim lalu ya. Iya, itu musim lalu pas di zaman Marcel. Oke. Menurut lu Saliba ini udah bisa dijajarin dengan best center back in the Premier League belum? Menurut gue belum. Belum. Jujur buat itu belum. Meskipun 3 permainan ini sebenarnya Saliba buat gue ya, Yes. itu ngebawa defense Arsenal ke level yang berbeda. Yap, gue ngeliat itu sih jadi lebih pede, kelihatan banget lebih pede dan lebih berani. Tapi menurut gue itu masih terlalu prematur ya buat dikatakan begitu, dan gue harap akhir pekan ini bakal dapet tes yang lebih oke lah, karena Mitrovic lagi on perform dan juga Fulham punya reputasi menyulitkan tim-tim besar belakangan Iya, begini. benar. Dan menurut gue ini bakal jadi ujian pertama Arteta di pekan ini. Justru datang dari Fulham karena derby London juga kan. Nah. Jadi menurut gue inilah momen yang pas buat kita ngeliat penampilan dari Saliba. Fulham juga belum pernah kalah sampai sejauh ini. Yes. Oke. Terus lagi-lagi Gabriel Jesus meskipun kontribusinya cuma assist nggak golin, tapi lagi-lagi Gabriel Jesus bisa main bagus. Pertama di gol pertama itu sebenarnya Gabriel Jesus yang set up kan, yang dribble itu bagus banget. Sebenarnya bisa assist kalau itu golnya Martinelli. Menurut lo ini pasti banyak yang melihat permainan Gabriel Jesus ini beda banget di City sama Arsenal. Di Arsenal dia bisa jadi frontman-nya banget lah. Menurut lo sendiri apa perbedaannya Gabriel Jesus di Arsenal sama di City? Kalau di City jelas dia ngikutin sistem ala-ala Guardiola, Iya. yang mana dia harus bermain Ada tempat-tempat sih. ada udah dicocok-cocokin tuh tempat-tempatnya. Dan menurut gue di Arsenal ini dia dapat peran yang lebih besar di Arsenal, dan juga disupport oleh pemain Arsenal kan tekniknya udah oke banget ya. Dan gue ngeliat mereka ini pemain-pemain lapar semua, kelihatan banget dari 3 match awal ini pemain-pemain yang udah lapar semua. Dan ini ngeri banget nontonnya juga. Dan menurut gue Gabriel Jesus ini bisa jadi jaga tren ini, jangan sampai momentumnya hilang. Dan fine, gak harus dia nyetak gol tiap match. Gue gak ngarepin dia jadi man of the match tiap match, tapi dia bisa jadi pembeda gitu di atas lapangan. Karena dari gol pertama yang tadi lu bahas juga dia dribblingnya oke kualitasnya, dan itu malah menyita perhatian back lawan gitu buat datengin dia. Dan itu ninggalin bisa Martinelli kosong. yes, itu bisa ninggalin space pemain-pemain lain. Dan menurut gua dia juga link up play-nya oke banget sih, dan itu bisa jadi senjata buat Arsenal buat musim ini. Oke. Selanjutnya temannya Gabriel Jesus yang dari City pindah ke Arsenal, Zinchenko juga bisa membawa perubahan ke Arsenal, yaitu contohnya di build up dari belakangnya Arsenal itu bisa lebih jalan, bisa lebih tenang. Dari Ramsdale ke 3/4 itu lebih enak dilihatnya, lebih mudah untuk Arsenal dengan adanya Zinchenko ini. Menurut lu permainan Zinchenko sejauh ini gimana, Cal? Zinchenko sejauh ini bagus menurut gua. Nambah dimensi permainan Arsenal. Jadi inverted fullback. Yes, dia juga nambah pola serangan juga lebih bervariasi dengan hadirnya Zinchenko ini ya. Dan juga passing range dia ini kan juga oke. Dan dia ini gua lihat keuntungannya apabila dia press resistance ibaratnya. Iya. Apabila di press dia bisa tahu cara keluarnya gimana, bisa dia passing atau dia bisa punya kemampuan individu juga untuk melewati pemain yang datang nge-press dia. Dan ini bisa Arsenal, kenapa gue harus bilang jaga momentum, karena gue lihat Arsenal ini aktivitas transfernya juga belum selesai menurut gue ya. Dan mereka juga ngincar 1 atau 2 pemain lagi, tapi yang paling santer diberitakan adalah Pedro Neto. Dan menurut gue ini pemain oke banget. Gue suka banget ngeliat Neto ini ketimbang yang lain-lain ya. Di Wolves ini kan juga banyak winger-winger yang tipikalnya kayak dia. Ada Daniel Podence, ada Amang, dan juga sekarang itu si Neto, Guedes. Dan menurut gue Neto ini ya tipenya menurut gue sama nggak persis sih, mirip-mirip kayak Martinelli lah. Otot, power, pace,
dan sebagainya. Menurut gue ini penting banget karena ini yang harus dibuat sama Arteta, tim-tim yang isinya orang lapar semua buat menang, dan itu yang dihilang dari Arsenal beberapa tahun terakhir, hunger from their players. Mentalitinya ini udah mulai kelihatan lagi. Yes. Terus tadi bahas Pedro Neto, menurut lu sendiri Pedro Neto ini udah bisa kira-kira bisa ngasih perlawanan nggak ke Bukayo Saka? Karena ini Neto kan diplot sebagai pesaingnya Saka di posisi kanan. Menurut lu sendiri ini Pedro Neto bakal bisa buat Saka nggak nyaman ya di posisinya? Menurut gue berpotensi banget buat ngelakuin itu ya, karena dua pemain ini juga bukan tipe yang satu lebih senior, satu lebih junior, karena range umur mereka tipis-tipis gitu. Jadi pengalaman pun sama. Yes, dan menurut gue ini bisa dijadiin situasi yang bagus juga, tapi bisa jadi juga situasi yang nggak ideal. Karena Arteta menurut gue sadar persis akan situasi ini apabila mereka mendatangkan Neto, dia bakal punya winger yang banyak. Dan ini kenapa gue bilang Arteta tahu persis situasi ini, karena pernah kejadian di City di musim terakhir Sané, ketika mereka punya 4 winger dan bersaing semua, itu ada Mahrez, Sterling, Sané, Bernardo jadi winger sebelum dia makin ke tengah gitu ya. Dan menurut gue ini situasi yang harus di-maintain dan di-manage secara baik sih. Apabila Arteta nggak mau ketemu situasi yang sama ketika dia berada di City di beberapa musim lalu itu. Oke. Selain itu dari gue minggu lalu nge-statement kalau sisi kanan dari Arsenal ini mati banget, dari Ben White yang terlalu diam di posisinya sebagai right back, nggak bantu Saka buat ngasih damiran, jadi buat ngebuka space, dan Odegaard yang terlalu ke belakang untuk meminta bola untuk membantu build up tapi tidak membantu serangan di 3/4. Dan sekarang sisi kanan Arsenal kemarin lawan Bournemouth udah sangat klik, contohnya dengan Odegaard yang brace, dan meskipun Saka belum golin, dan Ben White yang seharusnya assist tapi gol Gabriel Jesus diambil oleh Odegaard. Dan ini menurut gue adalah peningkatan sendiri dari Arsenal, meskipun di interviewnya Arteta ngomong kalau dia belum puas sama permainan Arsenal karena masih kurang, terutama di babak kedua. Arsenal ini babak kedua dari data yang dilihat selalu memiliki possession di bawah 50%. Dan dari 3 game skornya itu di babak kedua adalah 1-0, 2-2 dan 1-0. Dan shotnya pun lebih banyak didapat sama Arsenal dari lawan di babak kedua. Dan ini mungkin hal yang harus ditingkatkan oleh Arteta, karena kalau melawan City, Liverpool, MU itu bakal kena hukuman yang bakal dihukum. Jadi menurut gue itu yang harus review gue dari Arsenal lawan Bournemouth lagi. Tapi di seriesnya Arsenal kemarin All or Nothing, itu di awal musim disebutin sama tim medisnya Arsenal bahwa pemain Arsenal ini masih belum sanggup ngikutin sistem pressing Arteta buat 90 menit karena masih sering kram. Mereka masih ngalamin itu. Jadi gua rasa ini awal musim pemain Arsenal masih adaptasi lagi untuk permainan Arteta. Tapi yang terpenting ya Arsenal will only get better menurut gua. Nggak bakal decline, dan ini squadnya juga gue suka. Rata-rata umurnya masih pada muda-muda, dan mereka juga akan jadi lebih baik gitu kiranya mereka. Masih tim termuda ya Arsenal ini. Salah satu yang termuda bagi dari starting line up yang diturunin belakang. Iya benar. Oke, mungkin itu untuk Arsenal dan Bournemouth. Kita lanjut ke tim juga yang top 6 dulu. Yang pertama ada Everton yang lagi-lagi belum mendapatkan kemenangan satupun, Lampard. Dan juga Gerrard meskipun udah menang lawan Lampard di minggu lalu, tapi sekarang kalah lagi dan permainannya pun ancur-ancuran. Dan Lampard mendapat kritikan yang banyak dari para pundit, terutama dari Inggris. Dan banyak yang bilang Gerrard Lampard ini adalah anak emas dari media Inggris, karena pas zaman mereka menjadi pemain yang bagus banget, tapi pas jadi pelatih menurut gue kalah sama Eddie Howe sama Porter. Menurut lo gimana Cal, dari Lampard sama Gerrard ini Cal? Menurut gue mereka berdua akan selalu jadi media darling ya. Akan selalu jadi kesayangan anak-anak Inggris, media Inggris, Gerrard, Lampard, segala macam. Tapi menurut gue ada 2 poin yang paling berbeda antara Gerrard dan Lampard ini. Kalau kita berbicara Lampard, menurut gue dia masih belum have no idea apa yang dia lakuin di Everton. Dan ini bahaya banget buat Everton, karena menurut gue mereka musim lalu juga beruntung bisa terhindar dari zona degradasi, dan menurut gue Lampard nggak ngelakuin apa-apa ketika menyelamatkan Everton dari zona degradasi itu, karena dia datang di peringkat 16 selisih 5 poin, selesai juga di peringkat 15 selisih 5 poin menurut gue. Oh iya. Yes, dia nggak improve apa-apa sih menurut gue, apalagi dia ditinggal Richarlison dan Calvert-Lewin juga injury prone banget, masih cedera injury prone. Padahal sebelumnya musimnya bagus banget dari Calvert-Lewin. That's it.
Dan menurut gue ini jadi bahaya buat Lampard ke depannya, dan ini menurut gue nggak mengharapkan dia dipecat ya. Gue harap dia bisa improve. Karena di pertandingan sebelumnya lawan Aston Villa di babak kedua menjelang akhir itu menurut gue itu yang seharusnya line up yang diturunkan ketika menghadapi kemarin Nottingham Forest. Tapi justru dia nggak ngelakuin itu gitu. Onana belum dikasih starting segala macam, dan menurut gue ini Lampard harus segera merubah ini sebelum kejadian-kejadian sebelumnya terulang lagi ketika kasus Lampard. Dan untuk Gerrard, lagi-lagi permasalahan utama dia adalah startboardnya dia, keras kepala. Lawan Everton udah terbukti permainan terbaik mereka adalah diamond di tengah 4-3-1-2 dengan Coutinho atau Bundia sebagai number 10. Wingbacknya yang naik banget. Yes, ngisi ke atas. Tapi ketika melawan Crystal Palace kemarin mereka balik lagi ke formasi 4-3-3 lagi yang dicoba-coba oleh Gerrard. Karena menurut gue Gerrard ini taktik kesukaannya Gerrard sih menurut gue dari Rangers dan bahkan di Everton di Aston Villa juga awal-awal 4-3-3. Tapi menurut gue Gerrard harus juga refleks atas pencapaian tim. Menurut gue mereka sadar kalau mereka main lebih fluid, main lebih oke ketika bermain dengan diamond di tengah, apalagi dengan kapasitas seorang Boba Kamara ya yang punya kualitas passing dan tackling yang oke menurut gue, dan itu harus dimanfaatkan. Gerrard ini bukan ajang buat coba-coba, jadi menurut gue buat Gerrard hati-hati apabila mau coba-coba, karena bisa jadi dia nggak dapat kesempatan buat coba-coba lagi. Karena ini juga udah disorot ya, win rate Steven Gerrard adalah win rate dengan persentase paling rendah dibanding pelatih-pelatih Aston Villa sebelumnya. Bahkan lebih rendah dari tim Sherwood. Oh iya. Yes, jadi menurut gue jadi nggak ada alasan lagi buat Gerrard apa-apa lagi, karena dia udah dapat pemain-pemain yang dia pengen. Iya. Yang dia pengen ini udah didatengin. Bagus juga maksudnya. Bagus juga semuanya, kualitas. Tier 3, tier 2 lah. Yes, dan menurut gue Aston Villa seharusnya bisa bersaing di pos 8 atau 7 lah. Jadi menurut gue Gerrard ini harus mengurangi startboardnya, dan pemain Aston Villa ini punya kapasitas untuk bersaing di papan top 10 lah ibaratnya. Selanjutnya adalah yang mau disorot adalah pemain dari Leicester. Leicester mengalami kekalahan 1-2 melawan Southampton. Yep. Dan pada pertandingan tersebut ada Fofana yang menolak untuk bermain karena rumornya dia pengen banget ke Chelsea. Dan tren-tren seperti ini lagi naik banget di kalangan para pemain yang pemain ini ngebet banget pindah. Contohnya Anthony-nya Ajax yang nggak mau show up di latihan dan juga akhirnya nggak masuk di tim. Dan karena Anthony-nya pengen seperti ke Manchester United, menurut lu tren-tren seperti ini gimana aja? Menurut gue ketika pemain nggak datang show up begini ya, menurut gue ini sebenarnya nggak bisa disalahkan juga sih. Tapi alangkah lebih baiknya apabila mereka melaksanakan apa yang dinamakan transfer request. Itu yang bisa dilakuin oleh pemain ketika dia ingin keluar, ya ajuin aja transfer request. Tapi untuk kasus Fofana ini kan agak spesial ya. Menurut gue juga ini tim udah mulai jalan mundur Leicester ini. Bahkan rumor yang berkembang juga Brendan Rodgers kemungkinan akan jadi pelatih pertama yang dipecat di musim ini di Premier League karena nggak ada improve sama sekali. Dan Fofana juga ngerasa, walaupun anehnya dia musim lalu nggak main sama sekali, hampir nggak main sama sekali ya, tapi dia bisa di price tag-nya segitu mahal, 80 juta kemungkinan dia bakal ditawar. Menurut gue nih sangat-sangat harganya fantastis banget, tapi gue nggak akan kaget karena Leicester punya rekam jejak jual pemain dengan harga begitu kan, jual pack dengan harga segitu. Dan untuk Leicester apabila mereka jadi menjual Fofana itu bisa bagus banget karena masih ada waktu buat mereka gunain uang itu untuk berbenah tim gitu. Tapi apabila Fofana mau pindah, menurut gue agak aneh aja sih, karena menurut gue Leicester ini bukan tim yang buruk-buruk banget buat perkembangan Fofana gitu. Dan apabila dia pindahnya ke Chelsea agak riskan juga menurut gue. Sebenarnya Chelsea juga lagi milikin tren buruk. Yes, di belakang juga. Oke. Tadi lu sempat bilang minta transfer request. Dari gue sendiri kan itu transfer request itu kan balik lagi ke klubnya mau nerima apa enggak. Dan banyak klub Leicester ini sebenarnya nggak mau jual Fofana, makanya dia menolak transfer requestnya, tapi Fofana jadi ngambek. Walaupun padahal sebenarnya Fofana sendiri ada kontrak itu sendiri yang harus dia pertanggungjawabkan, harus dia profesional. Inilah yang buat gue sebenarnya gue nggak terlalu suka sama tren-tren kayak gini. Karena ini balik lagi ke profesionalitas para pemain. Jadi buat gue seperti itu. Dari lu sendiri tanggapan lagi, Cak? Menurut gue juga nggak suka apabila pemain ngelakuin ini, dan juga gue sebagai fans Liverpool pernah jadi saksi pentingnya. Sterling, Coutinho, cedera pinggang tiba-tiba, itu menurut gue juga hal-hal seperti ini yang harusnya nggak dilakuin sama pemain-pemain lah. Mereka punya cara untuk pergi sendiri-sendiri gitu, tapi dengan cara nggak kabur sih ibaratnya, nggak show up ke latihan, itu menurut gue nggak mencerminkan
profesionalisme. Oke. Tapi kalau buat Leicester kasusnya mereka juga lagi ada kendala keuangan, krisis keuangan. Nggak bisa beli juga. pemain kalau belum jual Yes. pemain. Dan apabila mereka mau pecat Brendan Rodgers, mereka harus bayar sekitar 27 Iya. juta pounds. Dan menurut gue itu udah boros banget apabila mereka ngelakuin itu. Tapi ya something has to be take. Iya benar. Oke. Sekian untuk out of top 6. Ke pertandingan di hari Minggu yaitu Chelsea melawan Leeds United yang berakhir dengan 3-0. Wow. Permainan Leeds yang sangat menarik. Lagi-lagi Chelsea memiliki masalah yang sama yaitu di kreativitas lagi dan bedanya ini box to boxnya juga nggak berjalan dengan baik. Gallagher yang menggantikan peran dari Kante itu sendiri itu kurang maksimal bermainnya. Dan ada menurut lo gimana nih Cal dari permainan Chelsea dulu yang lagi-lagi minim kreativitas? Yep. Ini masalah di Chelsea dan menurut gue ini akan jadi masalah yang berkepanjangan buat Chelsea musim ini. Karena akan sangat costly apabila mereka kehilangan salah satu dari antara Kante atau Kovacic. Iya. Dan lebih parahnya lagi apabila kehilangan dua-duanya. Dua-duanya lagi nggak available dan Chelsea terpaksa harus memutar otak gitu. Dan menurut gue situasi Chelsea bermain kemarin juga sangat-sangat nggak ideal, jauh dari standar Chelsea. Justru seperti decline gitu mainnya ya. Dan mereka seperti nggak tahu gimana cara mereka untuk membongkar. Karena mereka di press sama Leeds. Gue ngeliat Leeds ini pressingnya bagus banget. Yes. Bahkan gol pertama juga hadiah dari jeripayah pressing Leeds itu sendiri. Iya. Dan menurut gue ini juga jadi habits dari Mendy sih ya. Iya. Mendy udah beberapa kali ngelakuin ini, bahkan yang paling gue ingat musim lalu juga Lawan Madrid. dan lawan West Ham, Oh iya, lawan kecuri West Ham. lawan Bowen. Iya benar yang masih penalti ya. Yes, Nah. bisa aja Mendy kemarin juga langsung clear, nggak usah berlama-lama megang bola. Tapi ini dilakuin lagi sama Mendy dan menurut gue hal yang harus dievaluasi sih. Karena menurut gue ini hal yang perlu dievaluasi banget. Karena ini sebenarnya sangat-sangat bisa dihindari gitu. Kiper ngelakuin ini nggak perlu lu megang bola lama-lama. Kayak contoh David De Gea tadi malam nggak ngelakuin apa yang dia lakuin lawan Brentford minggu lalu. Dia mainnya long Yes, ball, buang-buang aja. Dan menurut gue Mendy juga seharusnya begitu. Nggak harus dia jadi berinisiatif untuk menjadi ball playing sebagainya mulai dari bawah. Yes, seperti itu. Oke. Mungkin satu pemain yang paling gue sorot adalah Havertz. Di musim ketiganya di Premier League ini menurut gue Havertz masih belum bisa menunjukkan potensi dia, belum bisa memaksimalkan potensi dia dan performa dia juga belum sebagus pas zaman dia di Leverkusen. Dan menurut gue Havertz ini sangatlah mediocre. Dan Werner sama halnya dengan Werner pas balik ke Leipzig itu ada Werner bisa golin, bisa ya sengaja bisa berkontribusi lagi. Dan menurut lo ini Havertz ini emang salah tim atau emang nggak cocok di Premier League atau emang mediocre aja? Menurut gue termasuk penggemar Havertz ya. Iya, menurut gue dia punya sesuatu yang bisa dikembangkan di Premier League dan justru ini menurut gue posisi terbaik dia adalah sebagai false nine. Iya. Dan menurut gue ini dibuktikan musim lalu ketika Lukaku lagi nggak available, dia bermain di false nine itu cukup merepotkan, bahkan sangat merepotkan. Karena gue ingat musim lalu main di Anfield, dia juga punya potensi walaupun itu ada Lukaku ya, tapi dia punya potensi untuk merepotkan sebagai false nine gitu. Yeah. Dan juga tipe-tipe pemain seperti ini tuh harusnya jadi focal point Chelsea sekarang ini seharusnya Havertz sebagai false nine gitu. Tapi dengan datangnya Sterling mungkin Tuchel menginginkan hal lain gitu dari lini depannya, karena lini depan Chelsea kan juga jadi pertanyaan dari musim-musim sebelumnya ya untuk mendapatkan gol. Dan menurut gua Havertz ini nggak cocok ketika harus bermain jemput bola ke belakang atau dia main di winger atau dia harus melebar segalanya. Tapi dia punya kapasitas sebagai false nine dan dia juga punya contohnya musim lalu ini salah satu poin paling mengesankan dari Havertz ketika dia menghadapi Newcastle. Jadi pemecah kebuntuan di menit-menit akhir, kontrol itu dia jadi perannya itu itu yang paling cocok buat dia. Mainin dia lebih dekat ke arah gawang lawan dan dia bakal nyiptain sesuatu. Menurut gue yang salah adalah dari sistem Tuchel yang membuat Havertz harus lebih banyak dribble. Yep. Karena menurut gue Havertz agak aku, bukan jelek ya, tapi menurut gue agak aku aja untuk di Premier League skill dribble Havertz gampang dimatikan. Dan ini juga berkat dari pressingnya Leeds United. Dengan pressingnya Leeds United musim lalu Leeds United ngalamin cedera banyak karena sistemnya biasa yang pressnya bisa orang stres. Tapi dengan musim ini ada 5 pergantian pemain, menurut ini bisa menguntungkan tim-tim pressing kayak Leeds United ini nggak tahu. Seenggaknya untuk menghindari cedera. Yep.
menurut gue sangat menguntungkan banget ya 5 substitution ini, karena ya kita tahu apabila lu bermain dengan intensitas tinggi itu nggak mungkin lu bisa bermain 90 menit nge-press itu. Tapi bersyukurnya Leeds United ditinggal Calvin Phillips, mereka bisa gunain duit yang didatangkan dari duit yang Calvin Phillips buat datangin pemain-pemain yang udah ngerti cara bermainnya si Jesse Marsch. Pemain-pemain seperti Aronson, Tyler Adams itu kan juga identitasnya mereka akademi maksudnya alma maternya Red Bull gitu. Tim-tim yang identitasnya adalah intensity dan pressing. Jadi menurut gue itu dibawa oleh oleh Jesse Marsch ke Leeds. Ini merupakan poin penting dan juga bisa jadi titik balik Leeds at least buat stay di Premier League untuk beberapa tahun mendatang dan jadi tim penghuni Premier League lah. Nggak perlu mereka kayak musim lalu berjuang di zona degradasi seperti itu. Kira-kira Leeds bisa jadi tim kuda hitam untuk melawan tim-tim besar seperti zamannya Bielsa lagi nggak? Setelah ngalahin di musim pertamanya Bielsa di Premier League, setelah ngalahin Chelsea ini 3-0. Menurut gue bisa, tapi tipe-tipe tim-tim yang mencuri poin aja gitu, nggak yang selalu merepotkan, karena dengan intensitas seperti itu kita juga tahu Leeds juga musim lalu mainnya intensitasnya juga tinggi juga sebenarnya, tapi kan agak konyol gitu. Bahkan gue inget pertandingan seperti lawan United, mereka pernah dibantai di Old Trafford sebagainya, itu juga agak berdasarkan intensitas ini. Tapi gue harap intensitasnya sekarang kan juga lebih terukur ya, nggak kayak biasa kamikaze football yang penting maju terus pressing dan tengahnya bolong segalanya. Tapi menurut gue musim ini mereka bisa at least mencuri poin lawan-lawan tim ala-ala papan besar, bisa jadi, bahkan menurut gue ini statement gue bisa jadi penentu gelar juga sih. Apabila tim-tim besar datang ke Elland Road bisa berpotensi kehilangan poin. Oke. Pemain Leeds yang paling menonjol adalah Rodrigo. Rodrigo yang bisa balik ke performanya dulu zaman-zaman dia di Valencia, yang bisa show up, bisa ikut involve. Ini karena Rodrigo dibalik lagi kan ke posisi aslinya dia, yaitu striker, karena sebelumnya ditaruh di box to box oleh Bielsa. Dan menurut gue ini Rodrigo ini mengincar sekali tempat di Piala Dunia Qatar yang berlangsung November nanti. Menurut lo sendiri performa para pemain yang meningkat ini ada pengaruh seberapa besar pengaruh Piala Dunia dengan peningkatan performa dari pemain-pemain ini sendiri? Menurut gue sangat berpengaruh ya, karena gue ingat kata Ronaldinho ketika musim Piala Dunia, justru seharusnya sangat jarang pemain-pemain itu menginginkan transfer pindah tim, karena pemain-pemain itu ingin show up, dapat tempat reguler. Mungkin kalau yang mau pindah itu yang mengincar tempat reguler ya. Iya, jadi bisa menunjukkan dirinya, menunjukkan kapasitasnya. Tapi menurut gue ini sangat berpengaruh, apalagi ini nggak hanya berpengaruh dari teknik ya, tapi mereka juga berpengaruh dari fitnessnya mereka. Karena ini musim yang bakal jadi musim yang sangat gila, one hell of a ride. Libur jeda internasional sangat sedikit karena udah mempersiapkan untuk mengejar waktu ke Piala Dunia itu. Dan menurut gue pemain-pemain ini jadi berlomba-lomba bahkan untuk mengejar posisi-posisi di timnas. Dan kalau lu bilang tadi Rodrigo, karena posisi di Spanyol itu up for the grab gitu. Di Rodrigo ini punya kesempatan di situ. Karena Spanyol untuk posisi yang ada di situ pemainnya nggak ada yang mentereng banget ya. Untuk posisi striker atau attacking midfieldnya. Paling Morata sebagainya. Atau Olmo yang bisa jadi false nine. Yes, Dani Olmo itu mungkin jadi menurut gue garansi main di Qatar. Tapi menurut gue masih bisa digoyang karena masih bisa pemain-pemain lain masih up for the grab gitu. Jadi untuk perjuangan menuju Qatar masih cukup panjang dan masih ada waktu ke sana. Dan menariknya kalau soal Leeds ini ya, berhadapan dengan Chelsea kemarin, dan gue soroti adalah bagaimana Chelsea sangat-sangat kehilangan peran dari Rudiger. Iya, benar. Gue harap Koulibaly seharusnya bisa menjadi pengganti yang cocok gitu, pengganti yang pas. Tapi ternyata gue salah. Minggu lalu gue sempat ngasih statement nggak perlu lama-lama buat Chelsea mencari pengganti peran Rudiger. Tapi ketika dites lawan tim yang tipikal Premier League banget nih, yang pressing banget, datang tim kayak Leeds begini, tiba-tiba Koulibaly agak kerepotan, bahkan bukan agak kerepotan banget sampai dia harus Premier League welcoming Koulibaly. Yes, welcoming Koulibaly. Oke, emang itu Koulibaly kartu merah. Oke, mungkin itu untuk dari dari lu sendiri dengan kemarin kalah 3-0. Tuchel masih jadi pelatih salah satu yang dipecat pertama. Gue mengundurkan itu. Gue harap dia bisa lebih lama lagi. Ini ada permasalahan dari internal Chelsea juga menurut gue. Karena gue ngeliat dari match kemarin
ada beberapa orang yang nggak kompeten ketika harus bermain dengan sistem back four. Oh iya. Yes, menurut gue Reece James lagi-lagi posisi terbaik dia adalah right wing back. Dan juga Chelsea ini harus melengkapi 3 back yang belakangnya harus kompeten untuk bermain back 3 apabila mereka ingin memainkan dengan skema Tuchel. Dan menurut gue ini jadi make sense apabila mereka mengejar Fofana banget. Karena Fofana bisa mengisi posisi right center back yang sekarang lagi sering diisi sama Reece James. James dimajuin ya. Reece Jamesnya dimajuin. Jadi menurut gue ini hal yang perlu diselesaikan oleh Chelsea karena mereka udah banyak kehilangan momentum untuk mendatangkan right center back. Conte udah ke Barcelona, dan menurut gua Fofana ini harus segera diselesaikan sebelum bursa transfer selesai. Oke. Dan menurut sendiri apa Aubameyang bisa menjadi salah satu jawaban dari pencetak gol Chelsea? Menurut gua sangat bisa. Dia juga punya rekam jejak yang bagus ketika bermain di bawah asuhan Thomas Tuchel. Dan menurut gua Aubameyang ini masih punya kapasitas lah untuk bermain di Premier League walaupun performanya fluktuatif ya. Tapi menurut gua nggak harus dia main reguler gitu. Dia bisa jadi pemain-pemain yang punya impact sebagainya karena musim lalu Chelsea kurang dari soal impactnya itu. Dan menurut gue ini Aubameyang apabila bisa didapatkan dengan harga 15-20 itu menurut gue bargain sih, steal banget buat dapat Aubameyang dan bisa mendapatkan dia bekerja lagi dengan Thomas Tuchel. Oke. Semoga Aubameyang nggak malu bermain dengan tato Arsenal di tangannya. Oh my god, tidak begituan dia. Iya. Oke, mungkin itu sekian untuk Chelsea melawan Leeds. Oke, lanjut ke pertandingan yang menurut gue paling menarik perhatian, yang paling seru di game week ini, yaitu Manchester City melawan Newcastle. Dari lu sendiri review pertandingan ini gimana, Cal? Pertandingan yang gila menurut gue. Gue pikir dari 10 menit pertama City bakal menang 6-0, 5-0 lawan karena Newcastle. awal-awal peluangnya banyak banget. Banyak banget dan mereka juga dapat gol cepet ya. Iya. Dan tipikal gol Gundogan tiba-tiba muncul di kotak penalti. Jadi third man yang muncul di kotak penalti. Dan umpannya Bernardo Silva banget. Yes, tipikal gol City, tipikal gol Gundogan. Dan tapi yang gue kaget adalah in game manajemennya dari Eddie Howe. Dimana mereka mau ngeladenin permainan City dan nggak banyak tim yang bisa ngelakuin ini ke City. Bahkan nggak cuma ke personelnya masing-masing, nggak banyak yang bisa merepotkan Kyle Walker seperti itu. Dan menurut gue ini Newcastle, dan gue suka banget nontonnya pertandingan kemarin karena Cun Army-nya penonton itu pada gila banget. dapat inilah nyawa baru nih Newcastle ini. Dan menurut gue ini seharusnya jadi identitas Newcastle buat kedepannya gitu. Ketika mereka udah banyak penderitaannya di bawah Steve Bruce, di bawah pelatih yang menurut gue bukan standar Newcastle gitu, dan sekarang mereka dapat Eddie Howe ini menurut gue sangat-sangat interesting loh, sangat-sangat exciting. Gue mau ngeliat mereka bertahun-tahun ke depan, dan apalagi dengan suntikan dana sebesar yang ini. Gila. Yes. Oke, mungkin hampir semua orang sepakat bahwa Saint-Maximin adalah salah satu man of the match dari tim Newcastle itu sendiri, yang bisa yang tadi sudah Ical sebutkan, merepotkan dari Kyle Walker sendiri meskipun jarang direpotkan, dan ada 3 asis dari Saint-Maximin. Yang satu lagi terakhir meskipun bukan asis yang ini karena itu di Saint-Maximin yang di foul-in, tapi menurut FPL itu adalah asis. Karena saya ada Saint-Maximin di tim saya. Oke, dari itu sendiri performa Saint-Maximin ini yang kemarin kerasukan Neymar ini bisa meningkatkan Saint-Maximin sendiri atau seenggaknya bisa, tadi kita sudah bahas Piala Dunia, ini bisa membuat Saint-Maximin menjadi kontender untuk memasuki tim Prancis di Piala Dunia atau enggak, Cak? Menurut gue dia bukan level untuk timnas Prancis sih. Masih belum. Karena menurut gue dia masih lag di urusan goals. Saint-Maximin ini sangat kontribusi untuk golnya untuk soal kontribusi tapi untuk end product dia ala-ala Adama lah. Masih sulit buat golin. Tapi buat Newcastle ini menurut gue yang paling gue soroti adalah manajemennya dari Eddie Howe. Karena gue inget Joelinton ini didatengin bukan buat sebagai gelandang, dia seorang striker, top scorer di liganya sebelumnya itu. Dan ini menurut gue butuh kapasitas pelatih yang butuh kejelian yang luar biasa ketika lo bisa ngelihat pemain ini udah nggak cocok lagi jadi striker, tapi gue bakal jadiin dia sebagai midfielder. Nggak banyak pelatih yang bisa ngelakuin ini menurut gue. Dan nggak banyak pelatih yang berani ngelakuin itu. Yes, beraninya bukan hanya berani ngelakuin itu, tapi juga coba meyakinkan Joelinton kenapa lu bisa harus main di posisi ini gitu. Dan Newcastle juga punya salah satu striker paling underrated di Premier League beberapa musim terakhir, Callum Wilson. Dan menurut gue ini juga bisa jadi senjata banget apabila Callum Wilson bisa at least stay fit sampai akhir musim ini. Newcastle bisa jadi
penentu jalan di Premier League musim ini juga. Apabila tim-tim seperti City, Liverpool, Chelsea datang ke St James Park ini, menurut gue akan dapat kesulitan yang sama seperti yang dialami oleh Manchester City. Oke. Mungkin dari pemain Newcastle yang gue sorotin ada Saint-Maximin yang tadi udah sebutin dan Bruno Guimaraes. Menurut lu sendiri Saint-Maximin dan Bruno Guimaraes ini udah cocok belum untuk main tim-tim besar? Menurut gue cocok untuk Newcastle, apalagi apabila Newcastle dapetin defensive midfield ya. Menurut gue itu bisa ngelakuin Guimaraes ini bisa dapat freedom yang lebih banyak lagi. Karena defensive midfield Newcastle juga masih belum ada yang pas untuk mengisi posisi itu ya. Bruno Guimaraes yang ngejalanin malah ngejalanin itu. Tapi menurut gue Guimaraes ini punya potensi banget untuk mainin sebagai attacking midfield. Apabila mereka mau melakukan jadi box to box lah. Yes, menurut gue Newcastle ini project yang menarik. Dan menurut gue Guimaraes kayaknya nggak kepikiran untuk main di tim yang lebih besar lagi karena menurut dia ini adalah tempat yang pas. Tapi Guimaraes diproyeksikan oleh Madrid untuk menjadi pengganti Casemiro. Yes, udah datang juga rumornya seperti itu ya. Tapi menurut gue Guimaraes ini akan lebih nyaman apabila dia stay di Newcastle. Apalagi kita nggak tahu beberapa tahun ke depan Newcastle bakal jadi kayak apa ini project yang sangat menarik Newcastle. Dan dia juga udah nemuin kiper yang menurut gue oke lah, walaupun kemarin kebobolan 3 tapi save-nya banyak yang penting banget. Kalau nggak ada dia mungkin bisa kalah di awal. Sebenarnya Nico juga kiper underrated yang dari musim-musim lalu. Yes. Jadi Japan Burnley. Yes, benar banget. Dan menurut gue Newcastle harus bisa at least dengan duit yang mereka punya bersaing untuk top 10 itu peluangnya realistis banget. Oke. Kalau dari menurut sendiri kira-kira dari Newcastle ini bisa bersaing buat Conference League dengan West Ham atau enggak? Atau emang sekedar top 10 aja? Menurut gue sekedar top 10 sih. Belum sampai ngegeser West Ham. Meskipun West Ham belum menang musim ini. Yes, menurut gue belum sampai ke situ karena Newcastle identitasnya masih belum berubah total banget ya. Masih ada beberapa PR yang perlu dievaluasi oleh tim ini. Tapi menurut gue mereka at least bisa mengantarkan 10 besar next season. Europa target paling realistis buat mereka. Oke, mungkin yang paling disorot dari Newcastle adalah Eddie Howe. Yep. Yang musim lalu bisa tiba-tiba win streak terus dan bisa menjauhkan Newcastle dari zona degradasi. Dan ini adalah pelatih Inggris yang mungkin jarang disorot ya, karena fokus yang sudah tadi gue sama Ical sebutin, fokusnya adalah ke Gerrard dan Lampard. Dari lu sendiri sebenarnya permainan Eddie Howe ini gimana, Cal? Eddie Howe ini punya identitas yang main yang jelas. Yeah. Gue gak akan kaget apabila beberapa tahun ke depan Southgate mundur yang naik adalah Eddie Howe ke Inggris. Yes, dua pelatih ini hot seat banget buat jadi pelatih Inggris, the next pelatih Inggris. Tapi buat Eddie Howe ini, kembali lagi tadi yang gue bilang, manajemen dia bagus. Manajemen dia ketika dia bisa meyakinkan Joelinton untuk bermain dari midfielder itu menurut gue bagus banget. Dan skema Eddie Howe ini kan juga sebenarnya identiknya dengan 4-4-2 ya. Yeah. Tapi kita bisa ngeliat ketika lawan City itu bisa fluid banget. Mereka bisa bahkan ngeladenin City, bahkan gue menemuin situasi mereka naruh 5 pemain di boxnya City buat ngeladenin. Iya, dan itu benar-benar mengagetkan City sih. City mungkin nggak mengexpect Eddie Howe bakal menurunkan taktik seperti itu, dan mereka juga kaget akhirnya reward buat Newcastle dapat gol kayak gitu. Dan ini juga jadi PR buat City karena menurut gue ada City kuat, tim yang kuat, masih jadi tim yang terkuat di Premier League sampai sejauh ini. Tapi menurut gue mereka punya PR apabila ada tim-tim yang bermain seperti Newcastle itu. Syukur-syukur kemarin mereka bisa comeback. Kalau mereka nggak bisa comeback itu bisa jadi bumerang buat mereka dan bisa mereka kehilangan pundi-pundi poin di Premier League musim ini. Oke. Selanjutnya adalah dari sisi City. Pertama ada, menurut lo Ederson ini kan dijulukin oleh one shot one goal. Yep. Menurut lo sendiri Ederson ini gimana? Karena kemarin menurut gue peluang dari Newcastle pun juga soalnya nggak banyak ya. Yep. Tapi emang langsung beberapa peluang didapat Newcastle dan terjadi gol, terutama free kick DP yang bagus banget. Dari lu sendiri, Ederson ini gimana, Cal? Kiper yang gimana? Menurut gue Ederson ini punya kapasitas sebagai kiper sweeper terbaik, salah satu yang terbaik, ball playing goalkeeper yang terbaik. Tapi untuk urusan save rate itu menurut gue Ederson cukup rendah ya. Ini juga menjadi validasi kalau fakta bahwa City ini salah satu master of transition to defense. Iya. Gimana mereka ngelakuin ini menurut gue juga ada alasannya gitu untuk melindungi kiper Ederson ini, karena menurut gue apabila mereka dapat shoot Ederson ini conversion save-nya cukup nggak bisa dibilang wow banget lah. Juga beberapa kali juga kecolongannya lewat shoot dari jarak jauh pun juga bisa jadi senjata buat ngelawan Ederson gitu. Karena gue ingat ketika Alex Oxlade-Chamberlain juga ngelakuin itu 2 kali di musim yang sama ketika menghadapi City di musim pertama Ederson gitu. Dan menurut gue ini juga menarik banget karena juga
Ini tapi Ederson bukan at least lagi ya, ini kiper terbaik yang dimiliki oleh Brazil. Menurut gua untuk urusan build up sebagainya itu masih Ederson menurut gua. Oke. Tadi lu bahas transisi defense. Yang buat defense City bagus itu oke. Mungkin ini bukan perbandingan ya. Kira-kira yang lebih penting itu ada di, kita tahu Ruben Dias pernah dinobatkan sebagai best center back. Itu emang Ruben. Tapi akhir-akhir ini menurut gue Ruben Dias agak menurun. Tapi transisi defense dari City sangat menutupi kekurangan itu, karena emang transisi defense City bagus banget, terutama dengan Kyle Walker yang bisa nge-cover. Menurut lu sendiri emang Ruben Dias yang bagus banget bisa ini, atau emang transisi City-nya ini yang bisa membuat defense City ini bagus banget sampai Ederson pun jarang dapat shot? Oke. Untuk Ruben Dias dulu ya. Ruben Dias sendiri menurut gua kapasitasnya sebagai salah satu back terbaik di dunia, tapi terlalu banyak terekspos. Masih terlalu banyak terekspos. Jadi untuk melindungi Ederson ini, konteks melindungi Ederson itu lebih ke soal cara City untuk meredam serangan lawan. Karena menurut gue City ini bukan tim yang ngelakuin tackle terbanyak, tapi bisa jadi dibilang sebagai tim yang ngelakuin profesional foul terbanyak. Dan itu selalu dilakuin oleh masternya musim lalu, Fernandinho sebelum-sebelumnya. Dan juga ini dilakuin juga oleh Rodri, tipe pemain yang gue suka sebut sebagai istilah breaker, di mana dia mematahkan serangan lawan, bisa dengan merebut bola secara fair, bisa juga dengan foul. Itu sebagai cara untuk menghindari serangan lawan. Dan menurut gue ini City ngelakuin ini dengan sangat baik. Ini selalu yang dilakuin Guardiola, make a tackle, jadi breaker, nggak apa-apa. Lu berkorban buat tim, dapat kartu kuning, it's alright, professional foul. Dan menurut gue ini yang melindungi Ederson sepanjang ini, sejauh ini selama dia karir di Manchester City. Tapi ada banyak momen ketika kita bisa ngeliat secara jelas gitu apabila dia terekspos ketika menghadapi tim-tim yang shoot conversion rate-nya juga bisa dibilang bagus. Oke. Dari lu sendiri, menurut lu De Bruyne ini gimana aja? De Bruyne kita tahu ngasih assist yang gila banget. De Bruyne ini bisa disebut salah satu, mungkin kalau salah satu midfielder terbaik di Premier League, kita setuju. Tapi apa dia udah bisa dijadiin nomor 1? Menurut gua bisa. Gua belum pernah lihat defender ngeri ini. De Bruyne ini kalau dia bawa bola tuh udah gua bawaannya udah ngeri aja gitu bawaannya. Dan dia nggak bisa ngeliat apa yang pemain lain nggak ngeliat gitu. Dan kayak semua gerak slow motion aja di dia bagi dia. Dan menurut gue yang paling gue perhatiin adalah cara dia nge-scan. Dia selalu nengok kanan kiri sebelum nggak pernah nge-scan. Dia selalu nge-scan, dan nge-scan dia ini bisa dibilang out of normality-nya pemain-pemain lain lah. Pemain lain juga banyak yang nge-scan tapi nggak sebanyak De Bruyne, dan ini menjadi senjata utama De Bruyne banget. Dan menurut gue kenapa dia bisa dibilang jadi layak dijadikan midfielder terbaik adalah ya gue bisa ngeliat dia satu-satunya pembeda antara Liverpool dan Manchester City dalam perburuan gelar selama beberapa musim terakhir adalah City punya De Bruyne, Liverpool nggak punya De Bruyne. Dan itu jadi pembeda banget, dan De Bruyne ini sangat master of his own game di midfielder ini. Setuju, kayak kita semua itu setuju kalau Dan gue ngeliat dia musim lalu penampilan paling fenomenal. Menurut gue ini salah satu one man show terbaik sepanjang sejarah Premier League ketika dia menghadapi Wolves. Oh, yang hat-trick itu ya? Yes, bahkan 4 gol, 3-3-nya dari kaki kiri. Yang diselebrasi Haaland bukan? Yes, setelah pengumuman Haaland dia selebrasi. Dan menurut gue ini orang monster banget. Iya benar. Monster banget, dan gue harap, tapi dia football is a short career ya. De Bruyne ternyata nggak sadar dia udah masuk kepala 3 ternyata, dan kita at least kita nikmatin aja lah sisa-sisa masanya, mumpung De Bruyne masih dapat prime, momen prime-nya dia. Oke, mungkin 3 musim terakhir ini bisa menjawab De Bruyne lebih baik daripada Ozil. Dan gue sebagai fan Arsenal, gue sangat sepakat kalau De Bruyne in another level dibandingkan Ozil, karena De Bruyne lebih all around, lebih modern ya, lebih tepatnya. Dan De Bruyne ini gue sebagai fans Liverpool, gue bahkan bisa bilang dia upgrade dari Steven Gerrard. Dia punya shoot power, passing range, tapi De Bruyne ini lebih mobilitasnya lebih bisa lebih dribble, lebih wow lah. Oke, mungkin itu sekian untuk City melawan Newcastle. Kita masuk ke review game terakhir yang berjalan dari pagi, karena ini dibuat hari Selasa, yaitu MU melawan Liverpool. Gimana Cam? Kenapa bisa 2-0? Wow, 2-1 sih ya. Iya 2-1, sorry. Pembelaan dulu nih. Menurut gue Liverpool almost unrecognizable, hampir nggak bisa gue kenalin, dan ini udah jadi habit di Liverpool. Terhitung sejak juara Carabao Cup ya, ini bisa dicek. Sejak juara Carabao Cup ini Liverpool punya habit ketinggalan gol lebih dulu. Mereka jadi tim yang
bukannya jadi set the tone tapi jadi tim chasing the game. Mereka selalu ngejar game, ketinggalan 1 gol. Dan uniknya dari 7 game ini Liverpool 7 game terakhir di Premier League selalu kebobolan pertama duluan. Uniknya sebelum pertandingan tadi pagi Liverpool nggak pernah kalah justru ketika kebobolan duluan. Ini bukti mentalitas mereka kuat juga untuk mengejar dan mengembalikan keadaan. Tapi apesnya momen ini kan udah jadi habit ya menurut gue. Jadi habit ketika lu start game dengan lambat, lu ngebiarin lawan dapet tempo, bisa nyuri-nyuri poin, bahkan nyuri-nyuri gol. Apesnya apabila mereka bisa dapat second goal seperti yang dilakuin oleh Marcus Rashford tadi pagi. Mereka dapat second goal dan menurut gue itu udah buyar Liverpool. Killing the game. Yes, itu udah susah karena Liverpool punya reputasi udah ketinggalan walaupun bisa mengembalikan keadaan. Tapi di musim ini, di 3 game pertama musim ini punya justru ini kebalikannya opposite dari musim lalu. Ketika musim lalu masih punya power untuk ngelakuin itu. Dan musim ini justru ketika lawan Fulham, Palace dan juga kejadian lagi tadi pagi lawan United, ketika udah kebobolan justru rasanya tuh kayak akan sangat sulit bagi Liverpool untuk mengembalikan keadaan gitu. Dan ini menurut gue udah jadi early statement, butuh perkembangan evaluasi besar-besarnya apabila mereka ingin menyaingi City untuk meraih gelar. Yes, bisa jadi. Bisa jadi. Karena ini Liverpool almost kehilangan identity-nya mereka. Kayak gitu sih di awal. Oke. Dan Liverpool juga punya ini ya, punya track record nggak pernah menang kalau ketinggalan lebih dulu jadi sama MU. Ya, bahkan ini fun fact juga United selalu nggak pernah kalah apabila mereka leading at halftime sejak tahun 1984. Iya. Hampir 30 tahun. Jadi itu mungkin fun fact dari football untuk minggu ini. Maaf kalau agak ada korupnya sedikit karena ada satu dan lain hal. Dari lu sendiri gimana Cal? Permainan MU sendiri nih Cal, dari sisi permainan MU. Ini bold statement dari Erik ten Hag. Ini hal yang udah dinantikan oleh fans United menurut gua. Drop Harry Maguire akhirnya dilakuin sama ten Hag. Karena 2 game udah cukup lah untuk melihat kapasitas Maguire. Karena menurut gua ya kapasitas dia mentok udah nyampe sini gitu. Dia over achievement ketika mereka finish peringkat 2 itu over achieve menurut gua. Itu pencapaian berlebihan dari Maguire dan sekarang udah ke expose. Dan gua harap mereka bisa dapat ritme dari 2 back yang mereka tanemin dari pagi ya, Varane dan Lisandro. Dan menurut gua salah satu yang paling mengesankan adalah penampilan dari Lisandro. Bisa dilihat dari 30 detik pertama start udah mepet banget sama Salah. Dan kita ngeliat juga Salah nggak nyaman ketika dipepet seperti itu. Dan menurut gua ini juga jadi kelebihan Erik ten Hag yang udah kita nanti yang udah ditunggu oleh fans United ketika dia berani ngelakuin perubahan ini itu. Dan menurut gue United tadi pagi, menurut gue tapi anehnya mereka nggak ngejalanin skemanya ala Ten Hag. Iya benar itu yang mereka ngubah taktik demi ngelawan Liverpool. At least dapat 3 poin dulu, dapat ningkatin percaya diri. Confidence-nya balik dulu. Apalagi ini momentum yang paling pas adalah menang lawan Liverpool menurut gue. Jadi menurut gue ini jadi PR nih buat United nih apabila match setelahnya mau balik ke skema kesukaan Ten Hag bisa berhasil apa enggak? Karena kan nggak mungkin bermain seperti ngelawan kayak Liverpool terus tadi pagi, sit back and wait dan curi-curi momen, dan itu menurut gua hal yang perlu dievaluasi oleh Ten Hag. Tapi at least ini bisa menjadi booster bagi confidence mereka sama menjalani musim ini. Lupain 2 game pertama tadi, bangun momentum dari match ini. Dengan permainan seperti tadi yang bukan ala-ala Ten Hag yang bilang itu membuat Bruno Fernandes bisa menunjukkan kapasitasnya, dan dari komentator pun bilang kalau I see the real Bruno Fernandes in this game. Yes. Dari lu sendiri ini gimana Cal dari permainan Bruno tadi pagi? Yap, gue juga perhatiin Bruno walaupun gue kesel banget sama Bruno dari pagi. Banyak jatuhnya masih nggak berubah itu orang. Tapi ini adalah kekuatan Bruno apabila bermain dengan kondisi wait for the reaction football. Counter pressing. Yes, counter pressing Bruno ini bisa banget berguna banget. Dan menurut gue Bruno salah satu penampilan paling mengesankan adalah di babak pertama menurut gue. Di babak kedua Liverpool mulai bisa dapat menjaga ritme, tapi di babak pertama Bruno benar-benar jadi pembeda juga sih, termasuk pembeda selain dari lini belakang United yang bermain begitu dalam ya. Karena Bruno ini ketika Liverpool megang bola, dia mengambil inisiasi untuk ngepres di lini dua pemain belakang Liverpool ini nggak nyaman untuk megang bola, dan itu cukup berhasil dilaksanakan oleh Manchester United. Walaupun harus mengorbankan identitinya dari Ten Hag ya, tapi ini juga jadi skema yang berjalan mulus
sesuai rencana, itu yang paling penting apabila berhadapan dengan tim Liverpool ini. Dan menurut gue tadi pagi juga gue udah feeling ini bukan urusan kualitas, adu kualitas, tapi adu mentalitas juga. Dan menurut gue United bisa keluar sebagai pemenang karena juga ada pressure, mungkin menurut gue bisa ngerasain pressure di dalam tim mereka dan mereka akhirnya bisa keluar dari pressure ini. Ya, semoga aja bisa jadi momentum buat mereka. Sebenarnya ini hal bagus juga buat MU, menurut gue, karena musim lalu MU itu kayak seakan-akan udah menyerah duluan melawan Liverpool dan tidak menunjukkan perlawanan, tapi meskipun mengalami 2 kekalahan dan di pertandingan ini MU bisa menunjukkan perlawanan yang sangat berarti. Ini plus poin juga buat gue untuk Ten Hag, karena bisa meyakinkan para pemain MU ini untuk melawan, bisa menaikkan mental dari para pemain MU ini sendiri. Dan juga tadi udah gue bilang ini udah kita bisa bye-bye Maguire atau belum? Buat Maguire? Bye-bye? Menurut gue not yet. Oh, not yet. Okay. Next time gue bisa pikir dia balik lagi ke starting lineup. Gue pikir dia balik lagi ke itu kalau menurut gue kalau itu jadi starting lagi itu bakal jadi itu fans MU bakal marah gitu. Bakal jadi bumerang juga. Tapi ini soal gengsi juga sih ya. Soal gengsi, karena sangat jarang pelatih bisa ngelakuin itu ke soal kapten tim lo, ke kapten tim lo. Dan menurutku kalau mereka mau ngelakuin itu sekalian aja ganti kapten gitu. Dan menurutku Bruno udah nunjukin kapasitasnya bisa jadi kapten dari pagi. Tapi ini jadi pertanyaan juga, apakah United sebagus itu tadi pagi? Menurut gue nggak sebagus-bagus banget. Justru Liverpool yang emang jelek banget. Tapi beruntung Liverpool bisa kalah cuma 2-1, karena menurut gue bisa 3-0, 4-0 gitu Liverpool tadi pagi. Kayak preseason ya? Yes, malah jadi kayak preseason. Malah Liverpool mungkin keinget kali ke pertandingan preseason itu tadi ya. Dan menurut gue ini jadi PR. Dari episode pertama kita gue udah bilang Van Dijk terlalu pasif. Ini kita ke sisi Liverpoolnya ya. Van Dijk terlalu pasif, dan menurut gue di gol pertama itu terbukti lagi Van Dijk terlalu pasif. Bahkan kita bisa dipertontonkan konflik antara James Milner dan Virgil van Dijk itu live. Yes, itu kita bisa baca dari clipnya juga. Itu Milner ngomong you go fucking go at him. Lu datengin dia cepet. Tapi Van Dijk dengan anehnya terlalu pasif dan just casual gitu, taruh tangan di belakang dan badan aja. Itu ibaratnya lu mau kemana, lu mau nendang mana Sancho, silakan gitu. Itu menurut gue jadi PR buat Van Dijk, karena ini jadi habit. Gue harap sih ini baru sekedar habit ya, gue harap ini nggak berkelanjutan, karena Van Dijk balik lagi tadi gue statement dari sejak Carabao Cup Liverpool punya habit ngasih lawan gol lebih dulu, dan bahkan beberapa momen juga nggak bisa kembali seperti Madrid. Itu juga berawal dari pasif Virgil van Dijk menurut gue. Dan ini yang harus diperbaiki oleh Van Dijk, karena he's still a world class defender. Semua orang ngakuin itu. Apa ini karena Van Dijk kamu kehilangan rekornya yang bukan rekor kali, kehilangan image-nya dia yang susah banget dilewatin. Yes, reputasi dia nggak bisa di take on gitu ya. Walaupun tadi pagi akhirnya kena juga tuh sebenarnya sama Martial. Unik banget tuh Martial emang. Tapi menurut gua ada kepikiran situ, ama selain untuk menjaga reputasi mungkin lebih ke arah itu emang gaya style defend dia gitu. Dimana dia sangat-sangat sabar, sangat-sangat tipe defender yang sabar, patience banget. Dia lebih nunggu teman-temannya yang rebut, dia cuma delay. Tapi itu justru yang nggak kelihatan dari 3 match pertama Van Dijk ini. Karena gue terakhir kali Van Dijk ngelakuin blunder sekonyol ngejatuhin Mitrovic itu kan contoh nggak sabar ya. Terakhir kali itu seperti lawan City di Anfield 0-0 lawan Sané ketika dia ngadain penalti buat City. Setelah itu Van Dijk selalu tampil dengan standar Virgil van Dijk dan semua orang sadar dia world class defender. Tapi di 3 match pertama ini nggak kelihatan Virgil van Dijk-nya. Bahkan dia main terlalu aman. Dia ngasih bola ke Alisson dan dia nggak ngasih opsi buat Alisson passing ke dia gitu. Dia hanya hoof the ball away. Dia minta bola dibuang sebagainya. Dan menurut gue ini jadi PR juga buat Van Dijk. Kenapa Van Dijk menjadi begini? Tapi menurut gue Van Dijk is Van Dijk dan dia bakal jadi kembali ke performanya. Lebih baik kejadian kayak Liverpool ini di awal musim daripada di akhir musim atau di tengah musim. Karena nggak menutup kemungkinan Liverpool masih bisa bersaing untuk gelar juara. Gue masih inget Conte di musim pertamanya di Chelsea juga startnya buruk banget. Menang dulu tapi abis itu buruk, kalah di Emirates 3-0. Itu tapi jadi titik balik. Yes, jadi titik balik. Gua harap Liverpool dapat learning in hard way gitu ya. Dapat belajar dari cara yang bukan dari kemenangan tapi justru dari kekalahan United dari malam ini. Oke. Mungkin highlightnya bukan cuma ke Varane dan Lisandro Martinez yang tadi udah gue bilang, tapi juga ada di Malaysia ini yang bisa nyulitin duet Trent dan Salah. Selain Lisandro di cover Lisandro, tapi Malaysia ini menurut gue selain ofensif ini sisi kiri Manchester United ini lebih hidup lah dibandingkan 2 game terakhir yang lalu Shaw main.
Dan dari lu sendiri permainan Malaysia tadi pagi ini gimana, Cal? Menurut gue dia seharusnya jadi starting lineup. Gue udah ngomong itu dari pekan pertama. Gue udah mengkritisi Luke Shaw dari pekan pertama. Karena pas preseason pun Malaysia yang banyak yang bagus. Yes. Dan menurut gue Malaysia ini seharusnya jadi spotnya back kiri ini udah jadi tempatnya Malaysia gitu. Karena dia bisa syukur-syukur kalau pendampingnya Lisandro ya. Dan menurut gue tadi pagi udah mulai oke mainnya. Tapi kalau penggantinya Maguire gue menarik sih untuk gue tunggu juga Malaysia duet dengan Maguire di left sided ini dari United. Oke. Kita balik lagi ke sisi Liverpool ya. Permainan yang mau disorot adalah dari front three-nya, Firmino yang terlalu drop Yep. dan Betul. Salah yang sebenarnya bukan salah tapi emang Salah di lockdown sama Lisandro Martinez dari Malaysia untuk dewasa bergerak. Dan di tengah di posisi striker ini jadi ada posisi yang kosong karena Firmino yang drop Terlalu jauh. dan juga Diaz yang menurut gue terbebani karena harus menggantikan peran dari Sadio Mane yang udah bertahun-tahun sangat brilian. Dan menurut gue Diaz ini terlalu banyak dribbling, Yep. terutama yang pas di babak kedua itu ada di dekat gawangnya Liverpool dia masih mencoba untuk dribble untuk melewati. Dan menurut dari lu sendiri gimana, Cak? Permainan dari front three Liverpool ini? Ini front three menurut gua bebannya ada di bukan beban, PR-nya ada di Firmino. Dia bukan Firmino musim 17-18 lagi. Dia udah bukan Firmino yang sama. Udah kepala tiga ya? Yes, tipikal Brazilian player kalau udah kepala tiga. Dia mundur terlalu jauh bahkan di bikin situasi malah double pivot, double sama Henderson. Dan itu ngebikin situasi Salah terlalu jauh sama gawang. Dan itu yang disadari sama Klopp juga di babak kedua. Klopp memainkan situasi Salah dimainin lebih ke dekat ke arah gawang dan beberapa kali jadi opsi passing juga dari Trent. Tapi menurut gua ya ini bukan cuma about your team ya, kita juga gua harus apresiasi penampilan Malaysia dan Lisandro ini duet di left sided ini benar-benar bikin Salah nggak berkutik banget gitu. Dan Liverpool ini tadi malam ada yang salah sejak babak pertama ketika kita ngeliat hanya Gomez dan Van Dijk ini passing sideways each other aja gitu, passing to each other. Karena di midfieldnya ini nggak kelihatan sama sekali menurut gue. PR-nya ini ada di midfield dan ini lebih ke personel sih menurut gue, bukan ke sistem tapi lebih ke personel pemain-pemain yang diturunkan. Milner sama Henderson ini udah completely obsolete. Ini udah bukan tahun Liverpool masa transisi ke Jurgen Klopp baru awal-awal kayak masa itu. Karena gue udah nggak inget kapan terakhir kali Milner dan Henderson start game barengan dan bisa menang. Lawan Newcastle musim lalu. Newcastle dan juga sebenarnya lawan United musim lalu 5-0 juga bisa menang 5-0 juga duet Henderson Milner. Bukan Keita ya? Keita, tapi ada Milner sebagai pemain ini ya. Milner hanya main bentar menurut gue. Itu karena ada pemain yang cedera seingat gue. Dan Henderson sebagai number 6 juga musim lalu dan tadi pagi juga Henderson sebagai number 6. Dan menurut gue ini masalah di midfieldnya. Karena Henderson, Milner ini udah nggak bisa provide buat keserangan lagi. Walaupun emang sebenarnya Klopp ini bukan tipe-tipe gelandang Klopp bukan gelandang yang provide serangan, kreatif dalam assist. Tapi menurut gua ini menjadi bukti mereka kehilangan banget apabila Fabinho dan Thiago ini nggak main dari awal secara barengan. Dan yang bikin kita bete sebagai fans Liverpool adalah Naby Keita yang selama seminggu terakhir ngambek-ngambek minta starting, jaminan starting, tapi justru dia cedera terus. Gimana lu mau jadi starting apabila lu nggak bisa stay fit gitu? Ini jadi PR banget buat Liverpool. Dan menurut gua ini Van Dijk bukan tipe pemain yang bisa gue lindungin setiap saat. Ini adalah momen yang pas banget buat mengkritisi Van Dijk dan juga mengkritisi Jurgen Klopp sebenarnya. Karena nggak mungkin rasanya Klopp ini bisa ngelihat penampilan tadi pagi dan datang ke latihan hari ini bilang oke, squad gue udah cukup. Ini squad gue yang cukup karena musim lalu gue bisa bersaing dengan quadruple dengan komposisi midfield seperti ini. Gue cukup buat ngadepin musim ini dengan komposisi midfield yang sama. Menurut gue nggak bisa. Apabila itu dilakuin, ini menurut gue makin menguatkan fakta kalau Jurgen Klopp ini tipikal pelatih yang bukan serial winner. Dia tipe pelatih yang puas dengan apa yang dia capai sejauh ini. Walaupun dia udah dapat semua trofi yang memungkinkan untuk didapatkan ya. Tapi ini agak aneh aja sih. Justru nggak perlu musim lalu deh. Liverpool yang tadi pagi main itu berbeda dengan Liverpool yang main di Community Shield lawan City kemarin. Beda banget. Intensitasnya hilang. Menurut gua ada yang terjadi antara mulainya Premier League musim ini dengan komposisi squad yang ada. Karena apabila mereka nggak mendatangkan midfielder musim ini, apabila mereka lebih menunggu seperti rencana menunggu musim depan, hilang momentum menurut gue. Henderson udah terlalu tua, Fabinho juga udah menuju kepala 3.
Thiago udah menuju kepala udah kepala Udah tiga kepala juga. tiga, Yes. Menurut gua ini justru malah jadi kayak terlalu apa ya? Justru the moment is now gitu. Kita nggak bisa ngebiarin City juara terus menerus. Kayak Madrid contohnya. Yes, Madrid itu contoh tim yang paling oke dalam urusan itu. Mereka tahu kapan harus ngejual pemain, transisi. mereka tahu kapan harus datengin pemain, dan itu yang menurut gua nggak dilakuin sama Liverpool. Karena menurut gua benchmark terbaik adalah benchmark ke Madrid. Iya. Ketika mereka juara Champions berturut-turut, mereka nggak datengin pemain untuk mengubah starting line-up-nya itu gitu. Mereka datengin pemain-pemain yang dipersiapkan untuk musim-musim setelahnya ngisi posisi itu. Benar. Dan itu yang nggak dilakuin Liverpool. Apabila mereka mendatangkan Jude Bellingham musim depan, Thiago udah terlalu tua buat datengin mainin role seperti Thiago pada umumnya gitu. Jadi gue khawatir akan transisi midfielder Liverpool ini sih. Oke, sebenarnya kesalahan Klopp ini yang ini dilakuin pas di zaman-zaman Dortmund di musim terakhir dia. Yes. Dortmund jeblok banget. On point. Pada sampai akhirnya dia mundurin diri karena dia terlalu kepala batu dengan sistem dia. On point kali ini. Maka dari itu harusnya semoga ya Klopp sadar dan belajar. Yep. Dan ingat atas kesalahan dia pada saat di Dortmund. Oke, dan ini juga sebenarnya PR Liverpool ini udah diketahui oleh semua tim, yaitu playbooknya adalah menyerang melalui sisi Trent Alexander-Arnold. Dan pada tadi pagi gue juga ngeliat heat map dari Manchester United bahwa Manchester United sering menyerang melalui sisi Trent Alexander-Arnold ini. Menurut lu gimana, Cal? Dengan nggak biasanya kan musim lalu Trent ini di cover oleh Henderson. Yep. Dan musim ini Trent kurang di cover. Yep. Dan dari lu sendiri ini gimana, Cal? Okay. Untuk mengantisipasi hal tersebut. Gue pernah nyampein di Twitter gue ketika setelah menghadapi Community Shield, gue ngeliat dulu peran midfield kanan dan midfield kirinya Liverpool itu berfungsi sebagai pengcover dari fullback yang mereka yang naik tinggi. Tapi gue nggak ngeliat lagi di musim ini, karena gue ngeliat mereka ini udah nggak dapat cover karena mungkin yang dilihat di Klopp di sesi training adalah fullbacknya udah berkembang dari segi defense. Menurut gue juga Trent momen-momen one on one-nya cukup oke tadi pagi, dimana dia juga nggak kena take outs dari Rashford, tapi ada beberapa kali kecolongan. Ini jadi momen apabila jadi masalah, apabila untuk one on one gue tegasin lagi Trent cukup oke, tapi untuk di overload ketika situasi tadi pagi oleh Elanga, Malaysia dan Bruno juga tiba-tiba jadi ngisi ke overload di sisinya Trent, ini bisa jadi masalah banget. Dan musim ini juga ini dilakuin dari pekan pertama kan juga ya, dimana Mitrovic selalu muncul dari sisinya Trent. Dan ini menurut gue udah jadi rahasia umum lah untuk menyerang Liverpool dari sisi Trent Alexander-Arnold ini, karena udah nggak dapat provide perlindungan lagi dari Henderson yang ngelakuin itu, karena Trent ini udah jadi kerja sendiri. Dan justru ini kehilangan juga Gomez belum dapat ritmenya. Justru yang paling cocok untuk melakukan situasi itu Ibrahima Konate menurut gue. Dia kan di Champions League juga untuk menghadapi Vinicius adalah menggunakan Konate itu, gimana dia punya tadi yang lu juga bahas soal Saliba, ini juga Konate juga punya itu akselerasi yang cukup buat nge-cover area yang ditinggalkan oleh Trent. Tapi itu yang nggak dimiliki Liverpool tadi pagi dan juga dibayar mahal oleh itu. Oke. Dengan permainan yang bagus tadi dan pendatangan pemain satu Casemiro, selamat untuk Manchester United yang mendatangkan Casemiro. Dan dari gue sendiri berharap Casemiro bisa menunjukkan performa yang sama pada saat di Madrid. Dari sendiri kira-kira Casemiro bisa kalau meningkatkan, gue yakin ya masih bisa meningkatkan. Apa perbedaan yang bisa dibawa oleh Casemiro di tim MU ini, dan apa perubahan yang paling signifikan untuk di tim MU ini dengan ada Casemiro? Menurut gue pemantau serangan atau breaker ini bakal dirasain banget. Tapi kalau di breaker sebenarnya ada Fred, walaupun Fred emang nggak sebagus itu, tapi Fred kan kurang di ofensifnya buat gue. Yes. Dari Casemiro sendiri itu? Menurut gue Casemiro soal breaker oke, tapi untuk link up play gue kurang yakin. Untuk link up play-nya untuk melaksanakan skema dari Ten Hag gue kurang yakin. Tapi untuk breaker, memutus serangan, menurut gue Casemiro ini paling cocok untuk posisi ini. Dan ini menarik juga yang udah gue tunggu-tunggu dari 1 atau 2 musim lalu ya, ketika United datengin defensive midfielder murni. Karena menurut gue ketika ada Casemiro, gue menarik untuk melihat Maguire justru. Gue pengen lihat Maguire dapat perlindungan dari defensive midfield selayaknya di Inggris dan di Leicester. Ketika dia di Leicester dilindungi oleh Didi, kalau di Inggris dilindungi duet Calvin Phillips dan Declan Rice. Dan itu yang menurut gue bisa mengantisipasi, meminimalisir kekurangan dari Maguire. Karena Maguire, gue juga nggak bisa menutup kata dia punya passing range yang bagus. Dia juga punya kekuatan lah dari segi postur, aerial duelsnya juga oke.
Dan menurut gue ini yang ditunggu-tunggu oleh United adalah punya defensive midfield yang kompeten untuk tujuannya apa? Untuk melindungi lini belakangnya supaya nggak langsung. Karena kan musim lalu United ketika terlalu mudah untuk di slice dari tengah gitu, terlalu mudah untuk dilawan dari tengah. Menurut gue ini yang bisa diantisipasi dengan kehadirannya Casemiro ini. Oke. Mungkin itu pertanyaan penutup untuk Football Talk pada episode kedua kali ini. Mungkin sekian dari gue dan Ical. Sekian, kami pamit, salam football.